Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas pembahasan soal pada materi genetika. Ya, banyak sekali yang mengira materi genetika ini adalah materi yang paling sulit di antara materi biologi lainnya. Padahal materi ini adalah materi yang paling amazing pada materi biologi ya. Karena dari materi ini kita jadi bisa tahu ya betapa luar biasanya dan betapa detailnya kehidupan kita ini, betapa rapihnya kehidupan kita ini. Nah, langsung aja deh ya, nggak usah banyak pendahuluan. Di sini saya ada contoh satu soal yang saya ambil dari soal ujian nasional. Ya, nah, mau tahu nggak cara mudah yang paling cepat untuk mengerjakan soal ini? Ya, sebenarnya ada cara yang cepat, ada cara yang lama, tapi pasti semuanya pengen cara yang cepat ya. Apalagi kalau kita mengerjakan ini dalam keadaan berlomba, lagi olimpiade ya. Wah, waktu itu sangat berharga banget deh. Nah, gimana caranya? Yang pertama, yang harus kita lakukan pertama kali dalam mengerjakan soal genetika itu adalah memahami soalnya. Ya, sebelum kita bisa mengerjakan dengan cepat, kita harus paham dulu sama soalnya. Nah, biar mudah, kita buat dulu nih. Yang diketahui, informasi dari soal ini ada apa aja. Pertama, ya, yang disilangkan di sini adalah semangka warna hijau bulat dan semangka kulit kuning lonjong. Oke, biar cepat kita tulis singkat-singkat aja ya, semangka hijau bulat disilangkan dengan kuning lonjong. Ya, dan fenotip ini memiliki genotip berupa H besar, B besar, disilangkan dengan H kecil, B kecil. Ya, seperti yang kita tahu bahwa huruf kapital itu menandakan bahwa dia memiliki sifat yang dominan. Maka, fenotip dominan pada soal ini adalah hijau dan bulat. Dan resesifnya adalah kuning dan lonjong. Nah, kemudian di sini juga ada informasi bahwa jika F1 disilangkan dengan F1 akan menghasilkan 160 pohon. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan di sini dari 160 pohon tersebut berapa jumlah semangka yang berkulit hijau dan berbuah lonjong? Hijau dan lonjong itu berapa pohon? Oke, sekarang cara menjawabnya. Nah, cara menjawab yang cepat, teman-teman, adalah ya kita melihat pola persilangannya. Nah, kuncinya di sini, teman-teman. Kalau soalnya berupa ya, persilangannya itu adalah homozigot dominan semua disilangkan dengan homozigot resesif. Ya, contohnya di sini H besar, B besar disilangkan dengan H kecil, B kecil. Maka persilangan ini pasti akan menghasilkan ya F1-nya itu 100%, H besar, B besar, B kecil. Ya, itu kunci yang pertama. Pada persilangan homozigot dominan dengan homozigot resesif pasti memiliki anak yang 100% heterozigot. Kemudian, ya, jika ada persilangan yang menyilangkan antara heterozigot dengan heterozigot, contoh pada soal ini ya, F1 disilangkan dengan F1. Berarti F1-nya di sini adalah H besar, H kecil disilangkan dengan B besar, B kecil. Maaf, H besar, H kecil, B besar, B kecil disilangkan dengan H besar, H kecil, B besar, B kecil juga. Ya. Nah, ini pasti akan menghasilkan rasio 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, dari 9331 ini ya memiliki urutan fenotip yang pasti sama. Fenotipnya urutannya seperti apa? Ya, di sini saya tekankan dulu ya. Sifat pada dihibrid itu pasti ada dua yang disilangkan ya. Contoh di sini ada sifat warna dan sifat bentuk ya. Ada hijau, ada bulat. Nah, di sini
sifat pertama dominannya hijau, resesifnya kuning. Lalu sifat kedua, ya, itu yang dominannya bulat dan yang resesifnya lonjong. Nah, urutan pada rasio ini pasti seperti ini teman-teman. 9 atau yang pertama itu adalah dominan, ya, kita singkat ya, D, dominan itu D. Nah, dominan dengan dominan. Lalu yang kedua itu pasti dominan resesif, ya. Saya coba singkat, D itu dominan, R itu resesif. Lalu yang ketiga itu resesif dominan. Dan yang terakhir itu adalah resesif. Ya. Jadi maksud dominan-dominan itu apa? Berarti sifat pertama dan sifat kedua adalah dominan, ya. Berarti yang mendapatkan sifat 9, rasio 9 ini adalah hijau bulat. Dominan resesif, ya, rasionya 3 itu adalah dominan resesif, yaitu hijau, dan sifat kedua resesif yaitu lonjong. Lalu yang ketiga resesif dominan. Nah, berarti dia adalah kuning, ya. Yang pertama kuning, resesif, lalu yang kedua dominan dan bulat. Dan yang terakhir yang rasionya 1 itu adalah resesif. Berarti kuning dan lonjong. Nah, dari sini kita bisa langsung tebak nih, kira-kira yang ditanyakan dia apa? Yang ditanyakan di sini kan hijau lonjong. Hijau itu dominan. Lonjong itu resesif. Berarti dia dominan resesif. Dominan resesif itu berapa? 3. Ya, rasionya 3. Nah, tinggal kita kalikan dengan jumlah pohon yang ada di sini, ya. Nah, cara menghitungnya gimana? Karena keturunan di hibrid itu pasti jumlahnya ada 16. Ini kalau nggak percaya coba tambahin aja ya. 9 tambah 3 tambah 3 tambah 1 hasilnya 16. Maka dari 3 kemungkinan di sini kita bagi dulu dengan 16. Lalu kita kalikan dengan 160 pohon. Nah, berarti 160 dibagi 16 berapa? 10 ya. 10 dikali 3, 30. Maka hasilnya adalah 30 pohon. Jawabannya adalah C. Ini benar nggak sih caranya? Kok main tebak-tebak aja, nanti kalau jawabannya salah gimana? Ya, pasti benar ya. Insya Allah benar kalau memang bentuk soalnya adalah seperti ini ya. Yang disilangkan adalah homozigot dominan dengan homozigot resesif, ya. Kemudian menghasilkan SF1 pasti heterozigot. Dan jika yang ditanyakan adalah persilangan antar F1-nya, berarti heterozigot dengan heterozigot, pasti hasilnya seperti ini ya. Rasionya 9, 3, 3, 1. Kalau bentuk soalnya beda, nggak kayak gini gimana? Nanti tunggu di video selanjutnya ya. Saya akan berikan pola pada soal-soal yang lainnya. Pada video ini, kita coba buktikan dulu saja ya. Apakah tebakan ini benar? Sekaligus kita belajar ya bagaimana sih cara menyilangkan di hibrid ini. Seperti itu ya. Nah, di sini juga saya punya tips nih. Cara mengerjakan yang mudah ya. Cara menyilangkan yang mudah. Dengan cara manual. Bukan tebak-tebakan kayak tadi ya. Benar nggak sih ini jawabannya 30? Caranya seperti ini teman-teman. Ya. Tadi kita tahu ya bahwa yang disilangkan di sini adalah H besar, B besar, B besar. Dengan H kecil, B kecil, B kecil. Nah, yang pertama kan kita harus cari dulu F1-nya. Cara cari F1-nya, kita silangkan dulu per pasangan alel ya. Berarti di sini pasangan alel H dengan H juga ya. Nah, hasilnya gimana cara nyilanginnya? Pertama, H yang paling depan kita silangkan dengan H yang depan juga. Nah, hasil persilangannya apa? Hasil persilangannya tinggal digabung aja hurufnya. Ada H besar, ada H kecil. Berarti H besar, H kecil. Lalu H yang depan ini, masih H yang pertama ya, kita fokus disilangkan dengan H yang di belakangnya. Jadilah H besar, H kecil juga. Nah, berarti tugas yang H pertama sudah selesai ya. Kita lanjut ke H yang kedua ya. Caranya sama. Kita silangkan dengan H yang depan, lalu kita silangkan dengan H yang di belakangnya.
Hasilnya H besar, H kecil. H besar, H kecil. Lalu yang kedua H besar, H kecil. H besar, H kecil. Ya. Nah, hal ini juga kita lakukan pada pasangan alel B. Ya. Kita silangkan B pertama dengan B yang di depan, lalu dengan yang di belakang. Kita lanjut ke B yang kedua, kita silangkan dengan B yang di depan, lalu dengan B yang di belakang. Hasilnya apa? Yuk kita tebak bareng-bareng ya. B besar, B kecil ya. B besar, B kecil. B besar, B kecil. Nah, hasilnya sama semua ya. B besar, B kecil, B besar, B kecil. Nah, karena hasil persilangan ya, hasil persilangan pada H-nya ini, pasangan H ini sama semua, yaitu H besar, H kecil. Begitupun pada B-nya itu sama semua, yaitu B besar, B kecil. Ini nggak perlu lanjut ke persilangan selanjutnya ya. Pasti hasilnya tinggal kita gabungin aja nih. Hasil persilangan antara kelompok H dengan kelompok B pasti 100% adalah H besar, H kecil, B besar, B kecil. Ya. Ini baru F1 loh ya. Sekarang karena yang di pertanyaan ini kita harus cari F2-nya juga. Nah, berarti kita lihat F2-nya ini kita harus menyilangkan sesama F1 ya. Nah, sesuai dengan soalnya ya, dia langsung menyuruh kita untuk menyilangkan sesama F1 karena memang F1-nya itu cuma ada satu macam genotip ya, yaitu H besar H kecil, B besar B kecil disilangkan dengan H besar H kecil, B besar B kecil. Nah, langkah pertama sama kayak yang di sini ya. Cara menyilangkan pada F2 kita silangkan dulu per kelompok alelnya ya. Kelompok H di sini hasil persilangannya coba kita lihat teman-teman. Pertama dapat H besar nih. Yang kedua H besar ketemu dengan H kecil. Selanjutnya H kecil H besar ya. Boleh kita tulis H kecil H besar atau kita balik aja ya, jadi H besar H kecil. Loh emang boleh kah dibalik-balik itu? Boleh aja ya. Dan memang secara standar penulisan itu yang lebih nyaman itu ya yang dominan yang di depan. Selanjutnya H kecil, H kecil. Nah, selanjutnya kita lakukan pada kelompok B juga. B besar, B besar. B besar, B kecil. B besar, B kecil. B kecil, B kecil. Nah, kita sudah dapat ya hasil persilangan antara kelompok H dengan kelompok B. Langkah selanjutnya kita harus menyilangkan antara kelompok H dengan kelompok B. Waduh, ini gimana? Pusing nih. Ada banyak macamnya. Oke, kita sederhanakan dulu ya. Cara menyederhanakannya gimana? Kita jadikan angka. Ya. Di sini pertama H besar, H besar. H besar, H besar jumlahnya ada berapa sih? Di sini ada satu ya. Ada satu doang. Berarti H besar, H besar ada satu. Lalu H besar, H kecil. Ada berapa? 1, 2. Nah, berarti ada 2. Lalu H kecil ada berapa? 1 doang. Ada 1. Selanjutnya B besar, B besar. Ada 1 ya. Kita coret nih udah dihitung. B besar, B kecil ada 2 nih ya. Berarti B besar, B kecil ada 2. B kecil ada berapa? Ada 1. Nah, kita udah dapat nih angka jumlah per kelompoknya. Nah, yang dimaksud dengan cara cepat menghitung manual seperti apa? Tentunya ini pasti lebih lama dong ya daripada menghitung yang sebelumnya. Oke, kita geser ya whiteboardnya biar muat. Caranya gini, kita buat posisi seperti ini teman-teman. Pertama H besar ya. Kita tulis kelompok H-nya dulu nih. H besar ada 1 kan? Berarti kita tulis 1 H besar. Lalu H besar H kecil ada berapa? Ada 2. Kita tulis di bawahnya. 2 H besar H kecil. H kecil ada 1. Berarti kita tulis 1 H kecil. Lalu, H besar H besar ada 2. Kita tulis 1 H besar H besar. H kecil ada 1. Berarti kita tulis 1 H kecil. H kecil ada 1. Berarti kita tulis 1 H besar H besar. H kecil ada 2. Kita tulis 1 H besar H besar. H kecil ada 1. Berarti kita tulis 1 H besar H besar. H kecil ada 2. Kita tulis 1 H besar H besar. H kecil ada 2. Kita tulis 1 H besar H besar. H kecil ada 2. Kita tulis 1 H besar H besar. H kecil ada 2. Kita tulis 1 H besar H besar. H kecil ada 2. Kita tulis 1 H besar H besar. H kecil ada 2. Kita tulis 1 H besar H besar. H kecil ada 2. Kita tulis 1 H besar H besar. H kecil ada 2. Kita tulis 1 H besar H besar. H kecil ada 2. Kita tulis 1 H besar H besar. H kecil ada 2.
Masing-masing dari kelompok H ini kita silangkan dengan kelompok B. Kita buat cabang seperti ini. Kita silangkan dengan kelompok B ya. Pertama 1 B besar ya. Karena jumlahnya ada 1. Lalu 2 B besar B kecil. 1 B kecil B kecil. Ya, ini juga sama. 1 B besar B besar. 2 B besar B kecil. 1 B kecil B kecil. Oke. Kenapa sih harus dibuat seperti ini? Karena pada hakikatnya untuk menyilangkan itu masing-masing dari pasangan ini satu orang harus ketemu dengan orang lainnya ya. Kelompok H ini harus ketemu dengan ketiga kelompok B. Nah, dengan mengurutkan seperti ini, maka kita sudah mempertemukan mereka semua. Kayak gitu ya. Loh, kok nggak yang tadi pada F1 kok cepet ya? Nah, karena pada F1-nya kan pasangannya udah sama semua ya. Kelompok H semuanya sama, H besar H kecil. Kelompok B semuanya sama, B besar B kecil. Tapi pada F2-nya ternyata beda-beda ya. Dari H aja ada H besar H besar, H besar H kecil, H kecil H kecil. Kelompok B juga sama, beda-beda. Nah, ini cara mudah ya, cara menghitung manual dengan ke samping. Tentunya ini berbeda dengan cara yang ada di buku yang menggunakan cara tabel. Emang ini lebih gampang dari tabel ya? Ya, kalau dari tabel ya, kekurangannya itu kita harus buat tabel dulu ya. Pasti lama dong garis-garis. Yang kedua, nanti pas di akhir ngitungnya ribet. Nah, kalau pakai cara ini, nggak usah bikin tabel, langsung aja coret-coret. Nggak rapi juga nggak apa-apa, yang penting ke samping dan kita tahu dia ketemunya kemana. Dan nanti ngitungnya cepat loh. Nah, ini coba ya, kita cobain ya. Nah, hasil garis-garis ini menandakan hasil kita harus menyilangkan dengan mereka, ya. Nah, hasil persilangannya, ya. Pertama, 1 H besar disilangkan dengan 1 B besar B besar. Cara nyilanginnya gimana? Angkanya dikali, hurufnya digabung. Nah, semudah itu ya. 1 kali 1, 1. Hurufnya digabung. Ada H besar, B besar, B besar. Terus 1 kali 2, 2. H besar, ya, digabung dengan B besar, B kecil. Lalu 1 H besar, B kecil, B kecil. Nah, kita lakukan juga ini pada yang lain ya. Ini 2 ya, 2 kali 1, 2. H besar, H kecil, B besar, B besar. 2 kali 2, 4 ya. Kalau yang ini 4. Jadinya H besar, H kecil, B besar, B kecil. Lalu ini 2, H besar, H kecil, B kecil, B kecil. Yang ini 1, H kecil, B besar, B besar. Yang ini 2, H kecil, B besar, B kecil. Yang ini 1, H kecil, B kecil, B kecil. Nah, kita sudah bisa menerjemahkan mereka menjadi fenotip, ya. Seperti yang kita tahu, ya, kalau ada resesif yang bertemu dengan dominan, maka sifat resesifnya tertutup, ya. Di sini yang punya gen dominan pada H adalah hijau dan resesifnya kuning. Pada sifat kedua, dominannya dimiliki oleh bulat dan resesifnya dimiliki oleh lonjong. Nah, di sini yang pertama 1 H besar, B besar, B besar. Semuanya dominan, berarti sifatnya dominan semua ya. 1, muat nih, nggak ini ya. Perlu digeser dulu. Nah, ini angkanya kita tulis aja ya, nggak usah dikali lagi. Di sini angkanya 1, berarti 1 semangka ya. Ada 1 semangka yang hijau dan kuning ya. Kita nulisnya singkat aja, kalau tulis ada semangkanya lagi-lagi nanti lama ya. Selanjutnya ini 2 hijau
Nah, ini B besar ketemu B kecil. Berarti sifat resesifnya tertutup oleh si... kok ini jadi hijau kuning? Maaf ya. Maksudnya lonjong. Nah, ini selanjutnya hijau ya. Saya pakai tanda seperti ini, maksudnya sama dengan yang di atas ya. Lalu yang ini sifat lonjong berarti tertutup oleh sifat bulat ya, karena dia tertutup oleh sifat dominan. Jadi ini, loh kok ini jadi lonjong juga? Bulat, ini gara-gara kuning tadi. Satu hijau, bulat ya. Karena yang memiliki dominan adalah si bulat. Selanjutnya ya. Nah, ini juga sama. Dominan, yang kedua sifat dominan juga. Berarti hijau, bulat juga ya. Nah, berarti sama nih. Kita pakai tanda aja ya. Biar cepat. Karena agak susah ya nulis pakai ini. Pakai whiteboard. Dua hijau bulat. Selanjutnya satu. Nah, ini hijau. Tapi sifat keduanya B kecil, dua-duanya resesif, berarti dia lonjong. Oke, selanjutnya kelompok H besar H kecil nih. Hasilnya 2. Nah, H besar H kecil masih hijau ya. Masih hijau. Terus B besar bulat. Yang kedua ini 4. Ada 4 hijau juga. Nah, B besar B kecil bulat juga. Terakhir ada 2 hijau. Tapi ini resesif. Berarti dia lonjong. Terakhir nih 1. H kecil. Wah, berarti dia kuning dong. Karena dua-duanya resesif ya. B besar. Berarti dia bulat. Lalu 2. Ini masih kuning juga. B besar B kecil bulat juga. Terakhir 1. H kecil kuning. B kecil. Wah, resesif dua-duanya nih. Berarti dia lonjong. Oke, selesai persilangannya. Langkah terakhir berarti kita tinggal hitung rasionya. Cara menghitung rasionya kita hitung berapa jumlah sifat yang sama, kita jumlahkan angkanya. Contoh di sini hijau bulat ya. Nih hijau bulat yang mana aja nih? 1, 2, 3, 4. Udah ya, habis ya. Nah, jumlahin angkanya. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 4, 9. Berarti dia 9. Hijau bulat ya. Nah, biar nggak bingung kita coret deh. Ini berarti tandanya udah dihitung ya. Selanjutnya, di sini ada hijau lonjong. Hijau lonjong ada berapa? Nah, ini 1, 2 ya. Ada 2. Kita hitung angkanya ada 1 tambah 2 jadi 3. Berarti 9 banding 3. Selanjutnya ada sifat apa lagi? Nah, ini kuning bulat. Kuning bulat nih sebelahan nih yang bawahnya. Ada 1 tambah 2, 3. Berarti dia 3. Terakhir yang belum kita hitung ada kuning lonjong. Rasionya cuma ada 1. Nah, dapat deh rasionya 9, 3, 3, 1. Kalau kita jumlahkan berapa nih? 9 tambah 3, 12. Tambah 3, 15. Tambah 1, 16. Nah, karena tadi yang ditanya itu rasio si hijau lonjong. Ini si hijau lonjong. Ini ya. Ini ada 3. Yang ini. Berarti 3 per 16 dikali 160. Hasilnya tadi sama ya. 30 pohon. Nah, ini cara menghitung manual ya. Nah, kalau teman-teman mau menghitung manual ya, kalau nggak yakin mau membuktikan jawabannya, nah ini caranya seperti ini ya. Lama ya ternyata ya. Tapi meskipun lama, mudah loh cara mengerjakannya. Apalagi kalau pakai cara yang ini ya. Ini pasti lebih cepat daripada menggunakan cara yang lama ya, cara yang biasa. Tapi ternyata ada cara yang lebih cepat ya. Tadi yang pertama dengan cara ditebak.
Oke deh, sekian. Semoga video ini bisa bermanfaat ya dan bisa menambah wawasan teman-teman sehingga kalau nanti ketemu sama soal ini nih, soal yang dianggap susah kelewat nih. Soal yang sering dianggap susah sama teman-teman. Nah, ternyata ada cara cepatnya ya. Tadi yang pertama langsung ketemu tuh jawabannya, 30 pohon. Kayaknya nggak nyampe 1 menit deh selesai. Nah, Kak, mau dong video-video kalau tipe-tipe soal yang lain, kalau persilangannya misalnya heterozigot disilangin dengan homozigot resesif gimana? Kan biasanya suka ada kayak gitu tuh. Si F1-nya disuruh disilangin dengan induknya atau test cross. Nah, ditunggu ya di video selanjutnya. Ya, jika ada yang masih bingung kan silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.